Halo teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Semoga jari-jari kalian semakin glowing, shining, shimmering, dan splendid. Apa sih? Jelas. Langsung aja ya, karena aku tuh paling nggak bisa basa-basi. Karena nanti keburu basi. Apa sih? Kemarin kan Ana posting foto ini nih. Nih, foto ini. Nanti Ana tunjukin fotonya. Dan ada sih beberapa dari kalian-kalian yang nanya, "Loh, itu kenapa, Nak? Kok kulitnya kayak gitu? Kamu pernah kayak gini? Kok sekarang bisa sih jadi mulus lagi? Kayak nggak pernah ada jerawatan?" Bisa, sharing dong gitu. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini Ana bakal ngebahas tentang kenapa sih kulit kita bisa jerawatan dan apa sih triknya biar jerawatnya cepet hilang dan nggak membekas sekaligus nggak timbul bopeng. Yuk, buat kalian yang penasaran dengan videonya, kita langsung tonton aja. Tapi sebelumnya sabar dulu guys, kasih. Nah, sebelum masuk ke trik cara ngilangin jerawat, Ana bakal cerita sedikit aja kenapa sih kulit Ana kok bisa jerawatan gitu. Waktu SMP, kulit Ana mulus banget, pokoknya mulus banget, nggak ada celah sama sekali. Karena waktu itu Ana tuh nggak sekolah pas SMP, jadi cuma ikut paket B. Otomatis kan jarang keluar, jarang kena polusi, kena debu, kena sinar matahari. Ya wajar kulitnya tuh aman gitu, maksudnya mulus. Pas SMA mungkin karena kaget kali ya, karena sebelumnya nggak pernah kena matahari dan lain-lain, Ana mulai jerawatan saat kelas 1 SMA. Waktu itu tuh sebelum tengah semester tuh udah jerawatan parah tuh. Setelah dipikir-pikir, Ana jerawatan tuh sebenarnya karena pertama, sering kena polusi, sering kena paparan sinar matahari, dan mukanya dibersihnya kurang maksimal. Ya Allah, Ana tuh sekolah aja jarang mandi, apalagi cuci muka, males banget. Kedua, touch up sembarangan. Jadi ya namanya SMA, lagi puber, dan waktu itu juga anak punya cowok ya, pengen selalu kelihatan sempurna ya karena centil intinya mah. Sering touch up itu tanpa dibersihin dulu mukanya, padahal itu tuh sebenarnya nggak boleh, bener-bener nggak boleh touch up dalam keadaan muka kita kotor. Karena apa? Karena muka kotor otomatis banyak kotoran di sini, terus kita timpuk lagi pakai bedak yang ngendap lah itu kotoran. Harusnya kalau mau touch up tuh dibersihin dulu. Karena sebelumnya kulitnya nggak pernah kenapa-napa, nggak pernah jerawatan, jadi Ana tuh langsung shock parah, gila. Kayak udah, kok kenapa kulitnya kayak gini, stres banget ya. Udah nyobain produk-produk mulai dari yang murah kayak Viva segala macem tuh aku cobain di muka lah, tulip segala macem, pokoknya yang ada di minimarket kayaknya udah Ana cobain semua tuh. Tapi bukannya sembuh, malah tambah parah jerawatnya. Kayaknya waktu itu nggak difoto, soalnya waktu itu Ana di pondok, jadi nggak ada HP. Kalau di foto mah pasti ngelihatnya jijik kali. Pencarian skincare yang cocok di kulit Ana tuh sebenarnya panjang banget ceritanya guys. Dari kelas 1 SMA sampai pertengahan kelas 2 mau ke kelas 3 tuh baru nemu yang cocok. Dan ternyata waktu itu Ana sadar bahwasanya tidak semua kulit itu bisa diatasi oleh krim-krim yang ada di minimarket. Itu juga Ana sembuh gara-gara Ana langsung ke dokter. Jadi buat kalian yang punya jerawat tapi kok udah diobatin apa-apa nggak sembuh-sembuh, itu sebenarnya tuh karena kulit kalian tuh butuh perawatan yang khusus gitu, yang bener-bener khusus. Karena kalau cuma krim-krim yang ada di minimarket tuh nggak maksimal guys, itu udah aku rasain sendiri. Selanjutnya kita masuk ke trik biar cepet ngilangin jerawatnya. Karena ini ada salah satu teman Ana tuh, dia dulunya pakai krim apa sih namanya, Merkurian, terus berhenti kan, dan akhirnya breakout parah gitu. Dia perawatan ke dokter juga, tapi ngeluh mulu, katanya kenapa sih kok nggak hilang-hilang jerawatnya, kenapa? Nah, buat kalian yang udah ke klinik atau ke dokter kulit tapi jerawatnya nggak hilang-hilang, coba deh kalian ikutin cara Ana yang satu ini. Yang pertama, cara pemakaian skincare kalian udah bener belum sih? Dari mulai cara mencuci muka udah bener belum? Karena waktu itu Ana juga pernah ke klinik, cuman kok kenapa jerawatnya tumbuh terus, padahal kan ini udah di dokter, tapi kok malah tumbuh, nggak ada perubahan. Ternyata ada yang salah di cara mencuci muka. Dulu Ana mikirnya gini,
sering cuci muka, terus pas cuci muka tuh digosok-gosok karena gemes. Kalau ada jerawat tuh gemes. Mikirnya tuh kalau digosok-gosok tuh pasti cepet hilang jerawatnya, padahal tuh enggak. Itu justru bakal memperparah jerawat kalian guys. Dimulai dari cara mencuci muka. Yang bener itu cuci mukanya dipijet aja lembut, terus jangan terlalu lama. Karena waktu itu Ana juga kalau cuci muka tuh didiemin, sabunan dulu, sikatan dulu, kagak dibasuh-basuh, mikirnya biar meresap sabunnya. Itu padahal mah nggak boleh guys. Cuci muka itu jangan lama, bagusnya itu cuma 37 detikan atau 40 detikan gitu langsung dibasuh. Jangan sampai semenit, 2 menit, apalagi sampai 5 menit. Nggak boleh. Terus jangan digosok-gosok kalau cuci muka. Buat kalian yang jerawatan apalagi, nanti iritasi. Kalau iritasi jerawatnya makin banyak gitu. Ngegas ya, maaf. Terus ngeringin muka. Nah, sih ngarana? Ya, pokoknya ngeringin muka kalau bisa ya guys. Karena handuk itu rentan dengan bakteri. Kalian ngeringinnya pakai tisu aja. Kayak Ana nih, udah lama kali, udah bertahun-tahun kalau ngeringin muka pakai tisu supaya higienis dan jauh dari bakteri. Selanjutnya, biar jerawatnya cepat hilang, itu harus dijaga pola makannya, harus diet protein. Karena pasti kalau kalian konsul langsung ke dokter kulit, kalian tuh yang kulitnya jerawatan bakal dilarang minum susu, coklat, yang manis-manis, telur, ayam, daging-dagingan, seafood-seafoodan. Naon deh, untuk sementara jangan dulu ya, apalagi kacang ya, jangan kacang. Kalau telur tuh minimal seminggu tuh cuma 3 butir aja, jangan lebih dari itu. Kalau coklat, susu gitu mendingan jangan dulu deh. Soalnya Ana juga dulu ngerasain banget dampaknya saat Ana pakai skincare, terus makannya dihajar semua, dan saat Ana pakai skincare terus makannya diatur gitu. Tuh kerasa banget perubahannya, bener-bener deh. Selanjutnya, krim yang kalian pakai saat ini aman nggak? Bener-bener BPOM nggak? Atau bener-bener langsung dari dokternya nggak? Soalnya banyak loh krim aba-aba, seriusan. Karena dulu juga Ana pernah tuh menutupi masalah dengan masalah. Waktu itu tuh Ana tuh udah pusing banget, udah kehabisan akal buat ngilangin si jerawat laknatullah ini. Ana nanya ke sepupu Ana, dulu dia jerawatan juga di dahi doang, tapi waktu itu sembuh. Jadi Ana tuh pengen tahu lah, lu pakai apa sih kok bisa sembuh sekarang. Dan dia tuh ngasih Ana krim pot segini nih, segini. Kalau sekarang tuh kayaknya 15 ribuan gitu harganya, yang lengket. Kalian pasti tahu lah ya itu krim apaan, krim merkurian lah intinya gitu. Dan akhirnya Ana pakai tuh krim yang katanya bisa ngilangin jerawat itu, padahal sebenarnya itu krim merkurian. Ana pakai di muka dan nggak nunggu berapa lama, nggak nunggu itu. Pas Ana pakai tuh langsung ada reaksinya panas, mukanya kayak kebakar. Pokoknya nggak enak lah, udah melengket banget, jijik, kayak megang muka aja jijik. Makanya sampai sekarang tuh gak ngerti itu yang di luar sana tuh yang make krim-krim lengket emang mukanya enak ya di muka tuh. Setelah seminggu make krim dari sepupu Ana tuh, krim merkuri, bukan sembuh loh di aku, tapi malah jerawatnya kayak menjadi-jadi gitu, bukan kayak jerawat lagi, tapi lebih ke kayak borok semuka, jempet, menyatu semua, meradang gitu. Geli banget, sampai pas ibu Ana nengok ke pondok tuh nangis loh, lihat muka anaknya kayak begitu. Akhirnya langsung tuh dibawa ke dokter kulit, konsultasi. Dan pas konsultasi ya dimaki-maki tuh sama dokter, seriusan itu diomelin bener-bener sama dokter, kenapa kayak gitu, ini susah katanya ngilanginnya. Ya Allah, karena kebahlulanku, kejahilianku, dan kebodohanku merusak kulitku sendiri. Selanjutnya, biar jerawatnya cepet hilang, harus banyakin minum air putih. Beneran deh, banyakin minum air putih. Apalagi buat kalian yang dulunya pakai krim abal-abal. Karena air putih itu mampu mengeluarkan racun-racun termasuk merkuri dari tubuh. Ya guys. Dan terakhir, cara menghilangkan jerawat dengan cepat. Itu kalau lagi ada jerawat nih, please jangan dipencet guys. Bener, jangan dipencet. Jangan dipegang-pegang. Ini kalau bisa tangannya diikat biar nggak megang-megang muka mulu, karena kalau jerawatan itu sugestinya parah banget sih buat megang muka. Pokoknya pengennya megang muka mulu, ngaca mulu, ya kan?
Sebenarnya nggak boleh, kalau mau pegang muka pun sebenarnya harus cuci tangan dulu. Apalagi jerawat dipencet-pencet, nggak boleh. Karena jerawat itu kan nanah. Kalau dipencet, sebenarnya itu nanahnya harus keluar semua. Nggak boleh ada yang tertinggal. Karena kalau misal ada yang tertinggal di dalam, nanti nanah itu akan menyebar dan akan menyebabkan infeksi yang lebih luas lagi. Nggak boleh. Please. Nggak boleh. Dan selain itu juga kalau jerawat dipencet-pencet itu bakal nimbulin bopeng. Ini Ana juga ada beberapa nih bopeng karena waktu itu nggak sengaja keusap anduk karena handuknya kasar, jadi pada meletus tuh jerawatnya. Makanya sekarang tuh kalau ngeringin muka jangan pakai handuk, pakai tisu aja ya guys. Jadi cukup segitu aja sih dari Ana. Simple sebenarnya, cuman ya gitu, harus sabar dan telaten. Nah, buat kalian yang penasaran sama krim yang aku pakai saat ini, kalian bisa langsung DM aja di IG, atau yang udah punya WA langsung WA aja. Siapa tahu nanti kalau pakai krim yang samaan bisa cocok kan, promosi. Cukup sekian dari Ana, terima kasih, bye bye, see you next video.